Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, jadi kalau yang di handphone itu bukan mushaf. Yang di handphone mushaf, bukan mushaf. Karena banyak di handphone itu aplikasi yang lain, ya kan, turunan-turunan yang lain. Jadi beda antara hukum mushaf dengan hukum handphone itu lain. Baik. Ada 3 ungkapan yang kita harus ketahui. Ada Al-Quran, ada Alkitab, ada mushaf. Nih, saya sudah tuliskan di sini. Teman-teman, kalau yang Anda maksudkan, saya terangkan kemarin, bunyinya yang dilafadzkan, itu disebutnya Quran. Yang terus diulang. Kemarin bahkan saya turunkan kan bagannya, ya. Dari Quran, bahkan saya tuliskan kemarin. Al plus Quran, kan? Ini asalnya dari qiraah. Qiraah asalnya dari Quran, bunyi yang didengar. Jadi kalau yang dimaksud bunyinya, yang dilafadzkan, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini Al-Quran. Jelas? Kalau yang dimaksud susunannya, yang tersusun secara sistematis, yang tidak pernah ditemukan cacat di dalamnya, yang akan diketahui setiap kekurangan yang mencoba untuk dimasukkan ke dalamnya, maka itu disebut dengan Alkitab namanya. Kitab, sesuatu yang tersusun rapi dan sistematis. Makanya buku dalam bahasa Arab disebut dengan kitab. Karena kalau sudah jadi buku, pasti urutannya rapi, sistematis. Yang nggak ada celah di situ. Nah, Al-Quran salah satunya disebut dengan Alkitab. Ini. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Kami telah tetapkan ketentuan dalam Alkitab, Al-Quran. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 140. Alkitab disebutkannya. Ya, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabul la raiba fi. Alkitab di situ maksudnya Al-Quran, susunannya. Ya, susunan yang tidak ada cacatnya, kemudian tidak ada celah-celahnya dan sebagainya. Ini Alkitab. Rapi, sistematis. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-15 ayat ke-9, posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai peringatan dan kami yang jaga Quran supaya tidak diselewengkan, tidak dibuat hal-hal yang kemudian ingin mengurangi ya kesempurnaannya. Kalau itu dijadikan kemudian satu tulisan yang terletak di antara 2 jilid yang khusus isinya Al-Quran saja dengan susunan yang sistematis, maka namanya mushaf. Ini mushaf. Jelas ya? Di mushaf itu isinya semua cuman Quran aja yang dibacakan. Jadi ketika dibunyinya dibacakan mushaf, susunannya disebut kitab. Dibacakan Quran, susunannya teratur dari Al-Fatihah sampai An-Nas disebut dengan kitab. Kemudian ini yang terletak di antara 2 jilid seperti ini, yang isinya semua kalau dibacakan untuk Quran, ini yang disebut dengan mushaf. Paham? Baik, jadi kalau yang di handphone itu bukan mushaf. Yang di handphone mushaf, bukan mushaf. Karena banyak di handphone itu aplikasi yang lain, ya kan, turunan-turunan yang lain. Jadi beda antara hukum mushaf dengan hukum handphone itu lain. Ya, ketika dimunculkan baru jadi bacaan itu jihaz, itu cuma perangkat elektronik saja. Ya, tapi bisa digunakan untuk membantu Anda baik dari hafalan atau bacaan. Tapi kalau disebut mushafnya yang begini. Kalau sudah ada terjemah, ini terjemah namanya. Terjemah. Beda antara mushaf dengan terjemah itu lain. Ya, makanya suka disatukan mushaf terjemah. Kalau ada syarahnya, penjelasan lebih banyak lagi namanya tafsir. Ya, kenapa saya sampaikan ini? Nanti terkait turunan hukum fikih itu bisa berbeda-beda. Anda ke toilet itu nggak boleh bawa mushaf. Baik yang bertarjamah ataupun tidak. Tapi ke toilet Anda boleh bawa handphone. Anda matikan handphonenya, Anda hilangkan aplikasinya, Anda tutup misalnya aplikasi Quran, kan? Anda muncul dengan aplikasi yang lain, telepon normal biasa, di silent atau dimatikan, Anda masuk itu masih boleh. Tapi ke toilet bawa mushaf itu nggak boleh. Ihanah lil Quran, lil mushaf. Ya, ada satu, intinya bukan pelecehan lah terhadap mushaf, ya, hal yang tidak sopan untuk kita bawa. Itu diantara hukum yang saya turunkan. Yang ingin saya maksudkan adalah, yang dijamin oleh Allah kemudahannya untuk dihafal, itu Al-Quran. Bukan mushaf. Baik, terima kasih. Mohon maafkan saya. Kalau ada yang benar itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada kesalahan itu pasti mutlak dari saya. Tolong tunjukkan kepada saya untuk saya koreksi. Dan saya berbesar hati insya Allah. Berbesar hati untuk bisa menerangkan bahwa ini salah. Tolong tinggalkan. Jika memang itu salah. Tapi jika pun saya benar, saya nggak paksa Anda untuk ikuti saya. Silahkan pilih ustadz terbaik yang bisa bimbing Anda pada kebaikan. Tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustadz yang lebih baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.